Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari Sirah Nabawiyah, dan masuklah kita ke bab yang ketiga. Bab fase pertama masa kenabian. Fase pertama masa kenabian yaitu fase Mekah. Setelah Rasulullah SAW berusia 35 tahun, mendekati umur 40 tahun, beliau sering untuk mengasingkan diri. Beliau mengasingkan diri dari masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala dan minum khamar. Beliau beribadah dengan peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beribadah di Gua Hira, gua yang tidak luas, yang kecil, yang dekat dengan kota Mekah. Telah kita pelajari pula bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik nasabnya. Orang yang terbaik nasabnya juga dari keluarga yang terhormat. Kemudian Rasulullah SAW juga mempunyai akhlak yang mulia, bahkan digelari oleh orang-orang kafir Quraisy dengan Al-Amin, dengan orang yang dapat dipercaya. Beliau juga yang mendamaikan suku Quraisy, kabilah-kabilah yang ada di Quraisy pada saat peristiwa Hajar Aswad, pemindahan peristiwa Hajar Aswad, menunjukkan kebijaksanaan beliau, tingginya akhlak beliau. Dan beliau ini termasuk satu-satunya orang yang semua ridho keputusannya ada di tangan beliau. Kafir meskipun dia orang kafir. Kemudian permulaan turunnya wahyu. Nabi Muhammad SAW menyendiri merenung di Gua Hira, berdoa di sana, meninggalkan kesesatan dari kaumnya di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan beliau untuk sebuah perkara yang besar, mempersiapkan beliau. Kemudian pada saat umurnya hampir mendekati 40, muncul tanda-tanda kenabian kepada beliau dengan mimpi-mimpi yang benar, ya. Sebelum Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, Rasulullah SAW diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mimpi tersebut adalah mimpi yang benar. Maksudnya apa? Mimpi yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mimpi yang dari setan. Mimpinya berbentuknya apa? Sebagian riwayat dari Aisyah, kemudian yang dinukil juga oleh beberapa ulama sirah seperti di dalam bukunya Rohik Al-Maktum juga, ru'yah sholihah itu adalah mimpi yang benar. Mimpinya apa? Mimpi tersebut bentuknya fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau terjadi beberapa kali mimpi tersebut. Itu adalah tanda-tanda kenabian. Apakah orang yang fajar mimpi di dalam mimpinya ada fajar subuh yang menyingsing itu tanda kenabian juga? Ya tidak. Itu khusus ketika terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai datangnya wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan. Jibril berkata datang. Dalam Rasulullah SAW ketakutan pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW dipeluk, didekap sampai beliau merasa ketakutan, merasa sesak dadanya. Kemudian Jibril berkata, "Iqra." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma'ana biqari." Saya enggak bisa baca. "Iqra." "Ma'ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian dia rangkul Rasulullah SAW, kemudian dibacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam."
Surat yang pertama kali turun wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau pun membaca sebagaimana yang telah dibacakan oleh Jibril kepadanya. Naam, itu adalah wahyu pertama yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW merasa ketakutan apa yang terjadi. Beliau merasa khawatir terhadap nyawanya. Jangan-jangan itu siapa, dia belum pernah mengenalnya, mungkin itu mempunyai niat ikhtiqat yang kurang bagus atau dan yang lainnya. Akhirnya Rasul pun kembali, dia segera pulang. Setelah kejadian itu selesai, Rasul pun kembali pulang kepada Khadijah. Rasul pulang langsung terburu-buru masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, kemudian sambil menggigil berkata kepada istrinya, zamiluni, 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 wahai istriku Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Rasul pun diselimuti oleh Khadijah sampai beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Rasul datang dalam keadaan menggigil kayak orang kedinginan demam, minta diselimutin. Akhirnya diselimutin dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Kemudian Khadijah baru berkata, ada apa sebenarnya? Maka Rasulullah menjawab, aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Kemudian Khadijah, sang istri solehah, menenangkan suaminya. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, semua itu Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau itu suka menyambung silaturahim, kemudian membantu meringankan beban orang lain, yut'imuna ta'am ala miskin, kemudian engkau memberikan makanan kepada orang-orang miskin, engkau menjamu tamu, engkau menolong orang yang menegakkan kebenaran, dan yang lainnya. Selanjutnya maka Rasulullah SAW merasa tenang, diyakinkan oleh Khadijah, engkau itu orang yang baik, gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakanmu, gak mungkin. Nah, ini faedah dari sini, bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai seorang istri yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan IQ dan EQ yang Masya Allah. Nggak cuman pinter aja, pinter kita bisa lihat bagaimana Khadijah ini menjadi orang yang kaya. Berarti dia punya intelijensi yang pintar. Dia juga pandai membaca situasi suaminya. Berarti dia punya EQ yang sangat bagus, melihat situasi, mengambil kesimpulan, mengambil sikap. Tidak ditanya dulu ada apa mas, enggak. Suaminya datang minta diselimuti, langsung diselimuti tanpa bertanya banyak, dan menunggu sampai suaminya tenang, dan diyakinkan oleh Khadijah bahwasanya suaminya tersebut adalah orang yang baik, tidak perlu khawatir. Nah,